欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Iya. Halo. Udah ya? Halo. Selamat siang teman-teman. Halo. Apa kabarnya ini? Bentar ya. Kabar hadir lagi di obrolan RTISI. Iya. Tetap berempat ya. Tapi Cuma hari satunya ini- hilang. Cuma hari ini ganti. Oh gitu ya. Biasanya Oh aduh Kak jadi Farini gak di enak nih sebelah sini. menggantikan posisi Iya. Kak ini. Jadi ada siapa di sini? Oke, kita langsung saja ya mulai untuk ke di- acara kita. Oke. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam acara RTI untuk obrolan RTISI. Hadir saya Amina Chandra. Saya Yunus Hendri. Saya Aditya. Oke, dan kita juga kedatangan tamu spesial. Beliau sangat cantik sekali. Terima Dan kasih. Langsung Aduh. saja kita Langsung jadi perkenalkan. merah. Beliau adalah Ella Chen. Oh, Mungkin Chen. Ella Kuri, enaknya Ella di- Kuri katanya. Oh, Era? Kuri. Ella Kuri. Kuri. Wis, Oke. wis. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang sudah mengenal dia ya, karena beliau ini sangat aktif di kegiatan-kegiatan pekerja migran, Ya. terutama di Asosiasi Garden of Hope. Hope. Ya. Betul. Jadi asosiasinya ini di mana nih Kak Ella kalau boleh tahu? Asosiasi ini sebenarnya yayasan sih, bukan asosiasi. Ah, Yayasan. yayasan. Ya, Oke. yayasan. Sebenarnya kantor pusatnya ada di Sintian. Kemudian kita sebenarnya untuk layanan migran, jadi itu ada 3 kantornya, departemen migrannya. Itu yang satu di Taipei, di Sintian itu, kemudian yang satu di Sanchong, lalu yang satu lagi di Taoyuan. Gitu. Oke. Kita juga bisa lihat ya di dalam layar kaca Anda ya, ini juga adalah kesibukannya Kak Ella ya aktivitas. ketika di yayasan tadi itu ya. Yayasan Garden of Garden Hope. of Garden Hope of tadi Hope. seperti Iya. itu. GOH. GOH Ya, ya. GOH. Kalau boleh tahu kegiatan apa saja yang bisa diikuti oleh teman-teman pekerja migran selama Iya. di Taiwan? GOH untuk yang layanan migran itu sebetulnya lebih dikenal oleh teman-teman pekerja migran itu Go Migrants gitu ngomongnya. Go oke, Migrants oke. ya. Kegiatannya untuk setiap bulan itu ada banyak dan temanya ada macam-macam. Oke. Tapi Setiap bulan ya? Setiap setiap bulan bulan ya. itu ada setiap bulan sekali. Nah, kegiatannya ada berbagai macam tema. Misalnya kita memberikan penjelasan kepada teman-teman tentang hak sebagai tenaga kerja di Taiwan misalnya. Kemudian juga kita memperlengkapi teman-teman dengan bahasa Mandarin yang dikhususkan untuk mengurus dokumen dalam pekerjaan misalnya. Jadi yang lain juga konsultasi kesehatan seperti itu. Jadi dan juga yang menarik baru saja kita ini ya teman-teman bisa lihat di Layar. monitornya. Itu ada kegiatan pertukaran budaya dengan teman-teman Taiwan loh. Oh. Jadi dan nggak cuma teman-teman Taiwan aja, karena bulan Januari kemarin juga dari berbagai macam negara yang lain, misalnya Filipina, Vietnam, semuanya belajar dari Indonesia terutama ya, banyak sekali dari Indonesia belajar bagaimana cara membuat sunlian gitu. Coklat coklat ya. Ini Iya. pada saat menjelang Betul. perayaan Imlek kan? Betul, Dan di mana kita akan membuat untayan kata-kata Yes. Jixiang, Iya. kata-kata yang apa? Bagus-bagus lah. Bagus. Keberuntungan Iya, ya. keberuntungan. Iya. Betul. Aha.
gitu. Oh, jadi kesibukannya Kak Ella memang di dalam yayasan ini begitu ya, bantu teman-teman kita. Betul. Nah, kalau misalkan apakah ini terbuka untuk semua kalangan dan kalau ingin ikut seperti apa caranya? Biasanya kita mempromosikan acara kita itu di Facebooknya Go Migrants di berbagai macam bahasa, masing-masing bahasa ada. Kemudian yang lain kita juga promosinya di 1955. Jadi kalau teman-teman belum ikutin ininya, akun lainnya 1955, ikutin deh karena di situ teman-teman bakalan dapat semua informasi tentang kegiatan Go Migrants setiap bulan. Gitu. Dan yang baru-baru ini nih, ada kegiatan apa yang bisa diikuti oleh teman-teman? Oke, yang sekarang ini ya karena lagi puasa kan, jadi teman-teman pasti butuh sesuatu yang menyibukkan, menyingkirkan pikiran kita dari pikiran-pikiran jahlil gitu ya. Jadi gimana dong? Nah, supaya nggak batal puasanya kan. Bener. Jadi ini kan penuh dengan energi gitu kan, jadi pengen beribadah juga. Jadi ketika kita berbagi kebaikan dengan orang lain, dan juga itu melalui foto misalnya atau melalui cerita kita, karena teman-teman semuanya kan pakai media sosial tuh, terus pasti posting foto tuh, minimal selfie gitu kan, terus habis itu juga berbagi cerita apa yang jalanin hari ini, puasa gimana, keluh kesah segala macam. Nah, Go Migrants sekarang ini lagi ngadain yang namanya lomba foto dan keterangan foto buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasa posting nih di media sosial, teman-teman bisa tuh kirim salah satu postingnya ke Go Migrants dan menangkan hadiah yang berjibun. Waduh, jadi selain foto yang bagus juga harus ada keterangan, ada cerita di balik foto itu. Jadi katakanlah Kak Aditya saat ini lagi foto Kak Amina, harus ada keterangan calon Miss Universe 2026. Asik. Kegiatan ada temanya. Oh, ada tema. Temanya apa dong? Temanya tentang apa nih? Temanya Taiwan melalui lensa kameraku untuk keluargaku di kampung halaman. Aduh, jadi Miss Universe-nya tunda dulu. Selama Ramadan. Yogyakarta. Yogyakarta dulu. Duta persahabatan Hawaiian dengan Indonesia. Iya. Jadi kalau mau ikutan yang lomba ini gimana dong untuk cara pendaftarannya? Kalau mau ikutan, mesti itu ya daftar dulu. Jadi ada tautan pendaftaran. Kemudian setelah daftar, boleh kirim karyanya ke Facebooknya Go Migrants ya, Indonesia di Taiwan Indonesia. Nah, yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan pertama file fotonya. Kirimkan dalam bentuk file foto ya, jangan dimasukin ke frame, jangan diapa-apain, file foto aja. Kemudian setelah itu kirimkan juga keterangan fotonya di dalam file Word. Jadi jumlah katanya harus 150 sampai 200. Oh, jadi harus 150 gitu ya. Iya, minimal 150. Ya. Sesingkat mungkin dan sepadat mungkin dan semenarik mungkin supaya teman-teman yang baca itu bisa merasakan gitu loh ungkapan isi hati yang mau disampaikan. Karena buat keluarga aku kan. Oh iya. Gitu. Kemudian untuk deadline-nya kapan dong? Kalau saya pengen mengumpulkan karya foto saya Miss Universe 2026 gitu ya. Provinsi aja. Hari terakhir, tanggal terakhir untuk pengumpulan karyanya kapan? 31 Maret. 31 Masih ada waktu. Masih ada waktu. Hadiahnya banyak. Hadiahnya apa? Coba ini paling penting. Total hadiahnya sebetulnya lebih dari 20.000 kalau diuangkan ya. Tapi hadiahnya bukan uang soalnya. Iya. Hadiahnya itu ada voucher belanja gitu. Jadi Family Mart itu mendukung kita. Iya. Jadi teman-teman harus buruan kirimin karya supaya punya kesempatan menang nih. Gitu. Nah, terus meja sama cermin kayu, ukir loh. Ukiran punya ya? Ukiran buatan loh. tangan ya, betul, berarti ya. betul. Dikirim ke alamat di Indonesia. Jadi nggak cuman yang di sini aja yang menikmati hadiahnya, tapi keluarga di Indonesia juga menikmati. Berarti furnitur nggak sih? Betul. Dan itu ukiran loh, karya seni, bernilai tinggi gitu. Kemudian bingkisan yang istimewa dari berbagai macam sponsor kita yang juga kita bisa lihat di layar kita sekarang ini gitu. Nah, bingkisan yang lain yang tak kalah istimewanya nih. Ada apa lagi? Iya, bener. Coba lihat salah satu logo paling besar dari mitra kita itu, Universitas Siber Asia. Menyediakan beasiswa loh. Luar biasa. Iya, untuk semua pemenang. Untuk semua pemenang. Ada 4 orang pemenang bakalannya kan? Juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit juri. Jadi harus 4. Betul. Langsung beasiswa. Betul. Jadi sambilan belajar di sini, maksudnya kerja di sini bisa belajar. Luar biasa. Dan Universitas Siber Asia itu universitas online full pertama di Indonesia. Keren banget kan? Ini satu peserta boleh
kirim berapa karya? Satu aja. Satu. Kalau enggak nanti jadinya kayak undian berhadiah dong gitu. Nggak boleh Kita berkali-kali iya gitu ya. banyak gitu. Pengen menang. Ini kayaknya bonus. Banyak. Iya, iya. Hadiahnya banyak. Pengennya gitu ya. Ya, jadi kumpulin fotonya cuma satu kali aja, Iya, kemudian fotonya juga kirimkan satu aja. foto, kemudian keterangan minimal 150 kata ya katanya Betul, tadi, 150. bikin sesingkat mungkin, semenarik mungkin, kemudian kumpul karyanya sampai tanggal 31 Maret. Betul. Jadi masih ada waktu Jam ya. 11.59 menit. Waduh. Lewat nggak diterima ya. Jadi perhatikan. 59. Iya. Jadi mumpung katakanlah kayak emang hobi foto-foto, nah ini juga kesempatan buat teman-teman semua. Iya. Siapa tahu dari foto Benar, Anda bisa benar. mendapatkan hadiah juga ya. Tadi Betul. mebel, Iya. ya, cermin, Sekolah, meja, beasiswa, Tunggu apa lagi nih voucher. teman-teman? Oh, keren banget. Sekarang kan gampang dengan menggunakan HP, teman-teman juga sudah bisa mungkin di lingkungan Bener. kerjanya Ya. teman-teman bisa ceritain atau pada saat jalan-jalan di Taipei atau di taman ya juga bisa diceritain. Iya. Dan fotonya harus selfie ya, nggak harus. Nggak harus selfie. Nggak harus selfie Oke. gitu. Jadi foto pemandangan boleh, foto apa boleh. Oke. Foto yang lain seni Segala boleh. hal Nah, gitu ya yang bisa boleh, difoto gitu betul. ya. Tapi bisa kelihatan dari ceritanya, Iya, dari keterangan iya, katanya. betul. Maksudnya apa? Kalau cuma sehelai rambut, ini apa? Harus ditulis. Harus ada tulisannya ya. Harus diceritakan. Kan bingung gitu. Iya. supaya iya, nggak iya. salah interpretasi nanti batal Iya. puasa. Iya, itu dia. Wah, menarik ya. Jadi teman-teman juga jangan lupa bagikan Ya. live kita di hari ini Ya. karena ini juga kegiatan yang sangat positif dan teman-teman juga bisa mengajak ke teman-teman yang lain untuk ikut serta. Betul. Ya Yunus juga ini sih cukup senang juga ya soalnya banyak teman-teman kita yang juga hobi fotografi kan Iya. di luar sana kan. Iya, Bahkan iya. ada yang sudah profesional. Iya, loh. banyak. bahkan sampai Banyak. bawa lensanya sampai gede-gede Iya, itu benar bener-bener. profesional banget. Jadi Iya. ini merupakan ajang yang tepat sekali. Betul. Haha. Oke. Iya. Ada harapan apa enggak untuk menyelenggarakan? Mengapa dari Go Iya, Migrant ini nih. memilih kegiatan ini dan punya tujuan apa enggak visi misinya? Jadi tujuan yang paling utama itu mengharumkan semangat dari Taiwan untuk menjadi inklusif ya, secara religius maupun secara multikultural gitu. Karena menunjukkan bahwa Taiwan itu toleransinya sangat tinggi terhadap migran dan juga budayanya. Itu yang pertama, merayakan keberagaman gitu. Dengan adanya lomba ini menunjukkan betapa Taiwan itu memfasilitasi berbagai macam budaya. Tetapi pada saat yang sama juga pengen ketika teman-teman pekerja migran itu menceritakan pengalaman dia mempraktekkan ibadahnya di Taiwan, bagaimana dia disambut atau direspon oleh masyarakat Taiwan sendiri. Gitu. Jadi kalau banyak cerita dari teman-teman, meskipun masih ada juga yang mengalami hambatannya untuk melaksanakan ibadahnya, tetapi tidak kalah sedikit juga teman-teman yang merasa didukung oleh majikannya maupun orang-orang di sekeliling dia. Nah, ini sesuatu yang patut kita bagikan dan kita rayakan ya. Terus selain itu yang paling utama juga itu tadi mencurahkan, mengekspresikan keinginan teman-teman untuk berkreasi, terutama di bulan Ramadan gitu. Aha. Jadi ini spesial ya. Kan Go Migrant itu untuk banyak pekerja migran asing dari berbagai negara. Betul. Tapi Betul. untuk kegiatan ini Khusus spesial, Indonesia. khusus untuk PMI. Betul. Ingat sampai akhir bulan ini loh teman-teman. Iya, masih panjang waktunya Iya, tapi masih ada waktu. minta maaf. Saya kenapa? baru ingat Kenapa nih? bukan tanggal 31. Oh, tanggal Karena berapa 31 itu akhir puasa ya. Iya. Tanggal 23 teman-teman. Oh, tanggal 23. Jadi Tanggal jangan 23. salah ya. Jangan nanti Jangan nuntut. Jangan nanti nuntut iya. bilang Pendaftaran Oh, di situ ada ya. Iya, 23. 31 itu akhir puasa. Oke. Iya, Dan masih ada waktu 23. 1 April itu akan diumumkan nanti ya di Betul, Facebooknya Go Migrants di Taiwan Indonesia. Betul. Yunus setuju sih kata Kak Ella barusan ya. Memang saat ini Taiwan itu sudah cukup ramah sekali dengan pekerja migran betul. ya. Jadi kita lihat teman-teman juga bisa dengan bebas berekspresi dan apalagi didukung dengan Go Migrant ini yang melakukan hal-hal positif. Betul sekali. Kalau dulu setahu Yunus kayaknya masih belum begitu banyak organisasi, kegiatan, tapi saat ini sudah banyak sekali. Ya, ya. Selain dari kegiatan ini, Amina juga pengen sedikit mungkin dari Ella bisa sedikit memberikan keterangan ya buat teman-teman. Dari Go Migrant yang ada di Taoyuan, Amina tahu ya, sangat membantu teman-teman pekerja migran yang hamil.
Betul Ya, sekali. mungkin bisa sedikit menceritakan pelayanan ataupun juga pengalaman dari Go Migran ini dalam melayani teman-teman pekerja migran yang mungkin ada kendala saat mereka mengalami masa kehamilan nih. Iya, jadi teman-teman pekerja migran yang sekarang ini ada di Taiwan itu kebanyakan berpikir bahwa peraturannya berubah ya gitu. Sekarang boleh hamil gitu. Iya. Itu yang pertama ialah harus tekankan ya teman-teman. Di Taiwan ini nggak dibilang boleh hamil. Jadi kalau kata dibilang boleh itu kata yang kurang tepat karena menurut hukum itu kata ini seharusnya diubah menjadi di dalam peraturan Taiwan itu tidak ada larangan untuk pekerja migran hamil gitu. Jadi bukan boleh, tetapi nggak ada larangan gitu. Kalau boleh itu seperti ada positif menyuruh gitu ya. Jadi itu. Nah, oleh karena itu beriringan dengan peraturan ini, Go Migrants mau menunjukkan bahwa setiap perempuan ketika dia berada di tempat kerja, dia juga punya hak reproduksi. Karena ada undang-undang kesetaraan gender di tempat kerja di Taiwan. Nah, itu salah satunya fungsi dari Go Migrants di sini memiliki layanan terpadu bagi pekerja migran atau bagi ibu migran dan anak migran. Nah, itu namanya seperti itu, nama konsultasinya, pusat konsultasi. Itu yang pertama, punya konsultasi untuk teman-teman pekerja migran ataupun teman-teman migran yang lain yang sedang hamil, itu boleh melakukan konsultasi dengan pusat konsultasi kami. Gitu. Tapi khususnya sekarang ini klien paling utama itu adalah teman-teman pekerja migran yang sedang hamil. Gitu. Nah, selain itu, kami juga punya yang namanya rumah singgah. Nah, rumah singgah itu untuk teman-teman pekerja migran yang hamil. Nah, ketika mereka karena hamil ya, jadi harus putus kontrak misalnya, atau mau cuti gitu. Untuk teman-teman yang kerja di pabrik maupun mereka yang ada kerja di panti, itu kan boleh cuti. Punya hak bagus cuti ya, gitu. bagus sekali ya, Betul. sangat memperhatikan teman-teman pekerja migran, khususnya bagi wanita yang dalam kondisi hamil. Dan teman-teman, untuk acara di udara di obrolan RTI-SI kita akhiri dulu sampai di sini dan kita akan berlanjut ke FB RTI-SI. Ya, Oke, lanjut Kak Ella. Oh gitu ya. Udah langsung lanjut ya. Jadi gimana nih? Seru Jadi layanan untuk pusat layanan terpadu ibu dan juga anak migran itu khususnya punya 2 jenis layanan paling utama, dan juga nanti ada layanan yang lain. Yang pertama adalah pusat konsultasinya. Jadi untuk teman-teman pekerja migran yang berencana untuk hamil, kan misalnya baru menikah di sini atau misalnya sudah lama nggak punya anak, terus tiba-tiba di Taiwan ada suaminya juga, jadi berencana hamil kan, itu mau konsultasi peraturan di Taiwan seperti apa, kemudian dokumen apa yang harus diurus, bayinya nanti bisa tinggal di Taiwan atau enggak, pusat penitipan bayi di mana, itu bisa konsultasi dengan pusat konsultasi kami yang banyak disebut oleh teman-teman sebagai nama WOSpace. Gitu. Boleh tahu nggak ya? Bekennya gitu. Ya, boleh tahu nggak WOSpace saat ini sudah menampung berapa ibu dan anak saat ini? Saat ini sedang ada kurang lebih 11 ibu. Ya, 11 ibu, ada bayinya lagi gitu. Tidak maksudnya 11 sedikit ya? ibunya. Enggak sedikit. Betul. Yunus penasaran, maksudnya menampung di sini apakah teman-teman pekerja migran kita dalam keadaan hamil, kemudian dia mungkin ada perseteruan dengan majikan, mereka tidak ada tempat penampungan, boleh mengajukan penampungan ke WOSpace seperti itu. Sebenarnya untuk istilahnya lebih suka pakai rumah singgah ya. Jadi itu untuk mereka singgah sementara ketika berada di Taiwan, nggak punya majikan kan. Nah, nggak punya majikan sebenarnya menurut peraturan kan tanggung jawab untuk tempat tinggal dan makan itu masih ditanggung oleh majikan terakhir. Menurut peraturan kan begitu. Tetapi para majikan ini kan kekurangan tempat misalnya, karena dia harus ada perawat baru datang kan ke rumahnya, jadi nggak bisa memberi tampungan dia, nggak bisa memberikan tempat tinggal. Jadi teman-teman yang dalam posisi seperti itu dan dia hamil itu boleh mengajukan permohonan untuk tinggal di rumah singgah kami. Jadi bagi teman-teman yang dalam periode pergantian majikan. Betul. Atau sedang cuti. Cuti. Karena cuti hamil kan? Cuti hamil juga termasuk di itu sini. boleh. Misalnya juga suaminya adalah pelaut. Jadi nggak bisa ngontrak bareng kan, misalnya ibu hamil ngontrak sendiri kan rawan juga gitu, nggak ada yang nolongin. Jadi itu juga situasi seperti itu boleh mengajukan untuk tinggal ke WOSpace ya. Betul. Jadi boleh tahu kalau mereka selama di rumah singgah itu harus membayar biayanya. Oke, jadi
pusat layanan kami termasuk juga rumah singgahnya itu didukung oleh Departemen Tenaga Kerja Taoyuan. Jadi kita dapat dana untuk menyelenggarakan ini dari mana? Itu adalah dana stabilitas kerja dari Depnaker Taoyuan. Iya betul. Jadi para majikan ya, mereka kan membayar Joy Anting Fee. Itu dana stabilitas tenaga kerja. Nah, itu salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berdasar dari dana itu adalah memberikan tempat tinggal bagi pekerja migran sedang hamil gitu. Karena itu masih tanggung jawab majikan gitu. Jadi tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk itu. Jadi tidak ada biaya sama sekali. Teman-teman jangan khawatir, pekerja sosial, fasilitas tempat tinggal, makanan, listrik, air, kemudian cuci, baju, mandi, semuanya ada, termasuk juga popok dan susu bayi. Tapi keperluan pribadi ya. Terus kalau mau misalnya biaya kesehatan, asuransi, periksa dokter, mau pilih popok yang merek ini, susu yang itu, yaitu ditanggung pribadi. Sesuai dengan yang standar yang sudah ada. Ada satu lagi, tapi apa lagi? Ini kalau mau hamil itu harus direncanakan betul. Bukan berarti semuanya ditanggung, ya udah nggak tinggal masuk ke rumah singgah, enggak. Tapi satu lagi ya, perlu teman-teman ketahui bahwa rumah singgah kami itu kan rumah singgah untuk ibu yang sedang hamil dan juga bayinya. Tapi kami tidak punya tempat penitipan bayi. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya dirawat udah oleh selesai, ibunya sendiri yang merawat. Betul. Jadi setelah selesai masa tinggal di rumah singgah, siap kembali bekerja ya harus direncanakan bayinya mau diapakan gitu. Siapa yang mau asuh, dibawa ke Indonesia atau bagaimana? Itu makanya perlu perencanaan yang matang. Sangat memperhatikan. Karena kalau tidak direncanakan dengan matang, sebenarnya yang jadi korban adalah bayinya. Betul. Itu harus dipikirkan masak-masak. Ada pertanyaan yang lain? Enggak. Oke. pengen hamil ya. Gratis loh masuk rumah singgah, boleh. Ini kalau keluarnya tempe goreng, pisang goreng. Enggak. Ya, oke deh, senang sekali dan terima kasih banyak. Kayaknya obrolan yang terakhir sangat menyenangkan dan belum selesai ya. Mungkin kapan-kapan kita masih bisa undang Ella datang ke sini kita untuk ngobrol-ngobrol soal pekerja hamil di Taiwan. Oke deh, untuk perjumpaan kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ella. Dan kita mohon pamit dulu. Terima kasih teman-teman. Dadah.